pendengaran, dan kolbu itu adalah alat untuk merasa ilmu. Tanpa dengan tiga ini kita dalam keadaan bodoh terus, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ilmu melalui nyatakan yang kemarin, yang kajian yang terakhir kemarin adalah bahwa hakikatul insan makhluk adalah fakir. Nyatakan bahwa diri kita ini adalah butuh sama Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kemudian kita lanjut yang kemarin, hakikatul insan yang kedua adalah mukarram. Manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali kita itu menghina makhluknya Allah yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berbagai macam bentuk modelnya manusia. Kalau kita hina, kira-kira yang nyiptain marah nggak gitu? Marah. Aduh. Mungkin kita menyatakan tidak ada kesempurnaan, ya kan? Tidak tersempurna, mungkin kakinya gak ada, tangannya gak ada, atau mungkin anggota tubuhnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita cacat. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk ini. Jadi kayak begitu itu termasuk harus walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan anak Adam. Oleh karena itu, seperti kemarin saya sampaikan, itu ulangi lagi. Kalau wujudnya itu manusia, yakinlah bahwa itu adalah saudara kita, dan kita harus hormat. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kita ini semuanya cikal bakalnya ya dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Ibu Hawa. Akhirnya jadi sampai gitu banyak. Harus kudu hormat. Karena diri kita ini adalah manusia yang patut untuk saling menghargai, saling menghormati. Allah aja muliain, apalagi kita kagak muliain. Seperti saya mengulang yang kemarin itu, ya kan, dalam diri manusia terdapat berapa sifat yang kemarin? 4 sifat. Ya kan, bahaim binatang jinak, shibai binatang buas, ada setan atau iblis, yang keempat adalah malaikat. Semuanya ada pada diri manusia. Tapi yang paling mulia siapa di antara 4 ini? Adalah manusia yang bisa mengendarai, mengendalikan dan memanfaatkan 4 itu yang ada dalam tubuh manusia. Jika manusia sudah mendapatkan anugerah dari itu, maka fa insyaallah inna akramakum indallahi atqakum. Itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kita ngerasa suci, waduh saya paling pintar, paling hebat, paling banyak ibadahnya. Jangan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti gimana yang paling bertakwa dan yang paling dapat meridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kemuliaannya adalah Allah tiupkan itu roh. Itu kemuliaannya manusia. Kok bisa mulia kayak begitu? Abul Arwah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abul Ashbah atau jasad adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam. Dan ruh kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri ini. Itu bapak cikal bakalnya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu istimewa. Sehingga penciptaannya itu bukan seperti penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang makhluk yang lain seperti jasad kayak begini, organ tubuh manusia diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini, ya kan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit, bumi dan seisinya itu adalah ciptaan Allah. Tapi kalau giliran itu roh, ya kan, ditiupkan di dalam diri. Itulah pendapat yang dikonsumsi oleh para ahli al-sufiyah. Jadi kemuliaannya wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sayangilah wahai saudaraku bahwa ketika waktu ruh ini keluar daripada jasadnya,
maka cuma nungguin, ya kan? Nungguin dua. Ya. Apa yang ditungguin? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir daripada kalimatnya itu kalau la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu zahirnya. Batinnya man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan siapa yang mati untuk meninggal dunia, dia paham mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga. Dan yang paham tentang itu adalah rohani. Jadi bukan jasmani, rohani. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi birruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bentuk kita, kemudian Allah tiupkan ruh di dalam diri kita, maka ruh kita ini tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, gitu pertanyaan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Udah makrifat dari mananya. Ketika waktu sudah masuk di dalam jasad manusia, baru ini buta. Sehingga kemuliaan manusia, mukarram, kemuliaan manusia yang pertama kali adalah rohani. Ya, kita bisa berbuat baik itu dorongan dari mana? Rohani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Undangan siapa aja? Jasadnya cuma ngikutin. Ya kan? Ini kendaraan semuanya. Jasad ini nanti dijelaskan kayak begitu. Semuanya adalah undangan daripada rohani. Kalau rohaninya lagi ngambuk, kira-kira datang nggak itu sholat? Enggak. Oh enggak dah, kayak gitu mendingan tidur dah. Ngambuk ada. Pusing kayak gitu. Banyak urusan kayak gitu. Makanya rohani itu sangat luar biasa. Nah, kemudian kemuliaan yang kedua yang kemarin itu adalah imtiyazat. Artinya manusia dikasih kemuliaan, kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada yang lain. Wabil khusus kelebihan yang Allah anugerahkan di dalam diri manusia adalah akal. Ini manusia itu kemuliaannya karena ada akal. Jadi kan kalau kagak ada akal, kagak ada qalbi, waduh manusia ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka semuanya seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, yang ketiga kemarin, kemuliaan manusia adalah manusia yang mampu untuk mengendalikan semua alam semesta. Ya kan? Semua alam semesta ini bisa dikendalikan oleh manusia. Makanya penawaran kan dia masyarul jinni wal ins in istaqaqtum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Silakan ingin menjelajah di angkasa sana, tidak akan mampu untuk mengitari angkasa dan seisinya, mau bumi mau di sana, kecuali orang-orang yang dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kajian. Nah, sekarang kita lanjutkan nih biar runut. Hakikatul insan, hakikat insan, hakikat manusia adalah makhluk mukarram. Nah, yang ketiga adalah mukallaf. Apa Pak? Mukallaf. Ini berawal daripada man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengerti tahu ia akan dirinya, maka sungguh ia akan mengerti tentang Tuhan. Makanya kemarifatan itu berawal dalam diri. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengatasnamakan umat Kanjeng Nabi ini dengan sebutan mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang yang sudah mendapatkan perintah untuk dijalanin, larangan harus ditinggalkan. Ini baru orang yang harus bertanggung jawab dah. Kan?
Orang mukallaf itu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atas ucapannya, atas sikap dan perilakunya, harus kudu tanggung jawab. Nah, ini manusia ini adalah manusia disebut dengan manusia mukallaf karena manusia inilah adalah salah satu barometer makhluk-makhluk yang lain. Kalau manusianya baik, alam semesta ini jadi baik. Tapi kalau makhluknya ini jelek, jelek semuanya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Rusaknya nih bumi, rusaknya lautan, rusaknya alam semesta ini, siapa yang bikin? Manusia. Makanya disinilah kemudian dikatakan mukallaf adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang mendapatkan perintah harus kudu dijalanin, larangan harus kudu ditinggalkan. Maka mukallaf yang harus diemban oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu ibadah. Ini kita ibadah. Tanggung jawab kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau merasa dirinya kita itu manusia, mau nggak mau harus kudu ibadah. Al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al batinah wal zahirah. Ibadah itu adalah salah satu nama kumpulan setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, baik daripada ucapan, perbuatan yang batin maupun zahir, itu ibadah. Jadi ibadah. Makanya kayak begini mikir kita, ya, mikir kita ibadah. Apa syaratnya ibadah? Ittiba. Syaratul syurutul ibadah yang pertama adalah at-tauhid. Jadi kalau orang itu harus bertauhid, artinya mengenal tentang Tuhan. Bagaimana kalau dia itu mau beribadah kepada Allah, kagak kenal itu yang kita sembah. Makanya syurutul ibadah, syaratnya kita pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat atau zakat atau puasa atau melakukan sesuatu hal yang lain adalah at-tauhid. Itu harus tauhid dulu. Orang katanya ibadah tapi gak ngerti kamu ibadah sama siapa, nyembah sama siapa, ngabdi sama siapa. Ini tauhid. Nah, yang kedua adalah al-ikhlasu, ikhlas. Orang ibadah itu harus kudu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang ibadah kagak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, gimana? Siapkan dulu ibadah kita kepada Allah. Sempurna ibadah kita ini adalah muwafaqatul sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, harus kudu cocok dengan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, ittiba lisunnah. Ada aturannya. Itu syaratnya. Jadi kalau syarat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan ibadah itu. Apa syaratnya tadi? Tauhid. Yang kedua harus kudu ikhlas. Yang ketiga harus benar-benar ittiba kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Nah, sekarang rukunnya ibadah. Berarti kalau rukunnya ibadah harus nempel itu di dalam aktivitas ibadah itu sendiri. Apa rukunnya ibadah? Ibadah harus kudu mahabbah. Cinta berapa? Nah, ibadah harus kudu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengataskan namanya ibadah kemudian dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus gimana gitu? Ya kan? Kita perjuangkan ini semuanya karena cinta. Ini bapak-bapak semuanya ini benar-benar zahiriyahnya jalanin profesi. Tapi hakikatnya apa?
cinta sama keluarga. Cinta, akhirnya cinta terus. Nah, kalau kita cintai sama keluarga, hakikatnya adalah cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Nabi, hakikatnya adalah cinta kepada Allah. Terus kayak begitu. Jadi jangan sampai ini cinta kita itu mulai daripada kita mencintai makhluk terus berjalan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang bikin alam semesta. Begitu juga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus terus turun. Kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada alam semesta karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Itu harus kayak begitu. Jadi rukun ibadah yang pertama adalah mahabbah. Jadi kalau orang yang kagak mahabbah ini cintanya bagaimana? Ini ibadah nih, Allahu Akbar. Harus kudu dorongannya adalah mahabbah. Orang kalau kagak ada mahabbah, kagak ada simpati, kagak ada kesenangan di dalam kolbunya, itu berangkatnya bagaimana? Kagak ada ruhnya. Bahkan alam semesta ini diciptakan oleh Allah ya karena cinta. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berikan anugerah anak itu juga karena cinta. Kalau seandainya bukan karena cinta, ini kan tidak akan itu lahir anak kita. Makanya kalau keluar daripada air sperma kita itu keluar karena apa? Karena cinta. Coba kalau kagak cinta, bisa nggak itu burungnya bunyi? Bisa. Oh nggak ada kayak begitu. Ya kan? Bisa aja. Kagak bakal. Gimana kayak begitu? Lihatin aja udah ogah kayak begitu, gimana mau ini? Itu cinta. Barokah daripada cinta itu akhirnya wujud. Subhanallah. Makanya rukun yang pertama, ibadah itu adalah dibangun dengan cinta. Ibadah itu dengan mahabbah. Jadi harus mahabbah, cintakan itu mahabbah. Sehingga guru-guru kita ini coba kita bareng baca salah satu motto yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini yang diminta, permohonan kita yang pertama adalah mahabbah. Nah, orang yang mahabbah itu tidak akan muncul kecuali apa? Ilahi anta maksudi. Maksudnya Allah apa ini? Ya kan, ilahi anta maksudi. Kita harus tahu maksudnya Allah menciptakan diri kita itu apa. Oh, ternyata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Oh, berarti Allah itu perintah kita hidup di dunia ini harus supaya ibadah. Itu diantaranya maksud tujuannya Allah. La ya antamak maksudi. Waridho kamatlubi, ridhonya yang dicari. Nah, supaya kita ini setelah menjalankan ibadah kepada Allah, bagaimana kita membuat Allah itu senang sama kita, cinta sama kita, redha sama kita. Nah, ternyata redha-nya itu semuanya diletakkan di mana? Di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, redha-nya Allah itu ada di ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika orang ngaku cinta kepada aku, maka ikutilah dirimu Muhammad. Suruh ngikutin aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kagak ngikutin kanjeng Nabi, oh enggak, Allah Subhanahu wa taala cinta. Ini baru materinya apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya rukun ibadah yang pertama adalah harus kudu dibangun mahabbah, cinta dulu. Ya kan, cinta dulu.
Sehingga timbulnya rasa cinta ini paling tidak ada dua. Apa itu? Ma'rifat. Ma'rifat itu sederhananya adalah kenal, mengerti, mengetahui. Orang disuruh cinta kayak begini, kamu tahu dari mana? Mamanya gitu, ada itu anak buah saya kayak gitu, karyawan kayak gitu, lagi ke hipnotis kayak gitu. Ini kamu ketemu di mana? Ya ketemu di ini, di mana? Facebook gitu ya. Astagfirullahaladzim. Udah pernah video call? Kagak pernah. Cuman ngobrol-ngobrol biasa di WA kayak gitu. Udah berani ya, saya kan kaget kan, minta duit ini. Duit berapa? Ya 13 juta. Buat siapa? Buat calon istri saya gitu. Waduh ya Allah. Iya kan ketemu aja kagak, ngelihat kagak, iya enggak? Cuman apa? Cuman tulisannya doang udah ngerasa cinta. Gak bisa, harus makrifat dulu. Standarnya kalau orang memang cinta harus kudu tahu. Ya kan? Tanpa dia tahu nggak bakal. Nah pertanyaannya, kita pengen mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita sudah tahu belum sama Allah? Kenal nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Tentang afalnya, tentang sifatnya, tentang asmanya, tentang zatnya. Makanya disitulah kemudian berawal dari diri kita sendiri. Paling tidak, kalau ditanya cinta nggak sama dirimu sendiri? Pertanyaannya sekarang lagi, wujud cintamu terhadap dirimu sendiri itu apa? Ikan kayak begitu. Pamannya nih, kita cinta kepada jasmani kita. Itu kalau dalam namanya zat. Kalau ini namanya jisim atau jasad atau badan atau jirim. Kalau kita cinta sama badan kita ini, berarti harus dipelihara dan dijaga. Ternyata sudah dihimbau oleh dokter, Pak, tolong ya untuk saat ini jangan rokok. Kenapa? Karena penyakit paru-parunya lagi ya kronis. Ini bapaknya ngerokok terus ini. Kira-kira sayang diri apa kagak? Nah iya. Saya nggak punya umpamanya. Berarti nyatakan bahwa kita itu adalah cinta sama badan. Kalau kita benar-benar cinta sama badan, maka falyanzurul insanu ila ta'ami. Sayup-sayupnya manusia itu harus memperhatikan makanan dan minumannya. Ini makanan dan minuman kagak diperhatiin, main masuk aja kayak begini. Kira-kira akhirnya jadinya bagaimana badannya? Terus sakit. Ya, terjadinya gitu. Itu namanya apa? Mencintai dulu. Padahal kita udah kenal diri kita kayak begini, tapi ternyata bagaimana saudara-saudara kita ini banyak yang gak cinta sama badannya. Buktinya apa? Lebih suka minuman-minuman yang manis, ya kan, yang punya rasa daripada putih. Padahal kalau yang kayak gini, putih kayak gitu. Ya kan? Jangan banyakin ngopi, ya kan, banyakin putih. Bener dong, betul. Tapi seger. Menikmati seger. Nggak apa-apa, seger nggak apa-apa kayak begitu. Tapi jangan lupa ini. Iya kan, ini menu pertama ini. Masya Allah. Itu harus kudu ma'rifat di situ. Kalau kita mencintai ini, ya kan, kita paham tentang diri, tentu kita akan mencintai dengan ini berawal. Saya balikin dulu ke sini. Jadi kalau kesono semuanya ini gak bakalan ketemu. Yakin udah gak bakalan ketemu. Yang ada cuma apa? Error. Tahu error kan? Ayo konslet semuanya. Lihatin aja orang-orang yang belajar tentang hakikat dan marifat. Kalau kagak dikembalikan kepada dirinya, konslet semuanya. Makanya saya dipesan sama para masyayikh kayak gitu, balik dulu. Balik. Ya kan? Balik dulu. Itu mahabbah. Harus kudu apa? Harus kudu ma'rifat, harus kudu tahu. Yang kedua apa? Idrak. Al-idrak. Harus ketemu dan berjumpa.
Orang itu tidak akan cinta kalau tidak mengerti, mengenal dan berjumpa, ketemu. Iya kan? Udah pernah ketemu Allah belum? Belum. Udah pernah melihat Allah belum? Gitu. Ya kan? Makanya di suatu majelis itu pernah ditanya sama Allah itu melalui hadis kursinya juga begini. Malaikat itu orang pada kumpul semuanya katanya zikir sama aku gitu. Yang disebutkan tadi itu ada zikir lisan, zikir qalbu, zikir jasadnya, zikir qalbinya, zikir rohanianya. Itu yang zikir itu udah kenal, pernah lihat saya apa belum katanya? Belum, malaikat ya. Warisnya tadi. Iya. Warisnya. Terus bagaimana? Apa yang diminta itu? Ya orang-orang pada kumpul kayak begini, ya Allah pengen minta surga dunia, surga akhirat. Tanya lagi, udah pernah belum ngeliatin surga? Belum, kenapa minta? Terus minta apa lagi? Dia jangan sampai masuk ke neraka, padahal neraka gak pernah lihat kayak begitu. Waduh ini. Terus minta sesuatu yang tidak dikenal. Makanya kayak begini, walaupun kagak tahu aja ini, walaupun tidak tahu aja, tapi jaminannya apa? Jaminannya orang-orang yang benar-benar duduk kayak begini, jaminannya dikasih surga sama Allah. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Nah kita kagak boleh yang bodoh seperti itu. Ya kagak boleh, ini namanya kan bodoh kan, orang yang belum dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus minta. Oleh karena itu, bagaimana kita nanti akan bisa benar-benar ma'rifat kepada Allah kalau kita gak pernah tahu Allah. Nah, bagaimana disinilah kemudian kecintaan kita ini harus idrak. Dan harus idrak. Ketemu. Sekarang temukan. Ya kan? Setelah kita udah tahulah Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Ini Ada Bapak Muhaimin. Ada Muhaimin. Sama. Amin. Santai sekarang yang begini. Sekarang dari berangkat daripada dirinya. Ya kan, berangkat daripada dirinya. Ada orang dikasih nama Abdurrahman. Jadi Abdun itu hamba, Rahman ini yang maha penyayang. Jadi orang yang benar-benar Rahman itu Rahman dunia wal akhirah. Kalau ada orang yang kasih sayangnya ini luar biasa tanpa pandang bulu, itu namanya Rahman. Tiba-tiba kita kagak kenal, kagak ada hubungan keluarga, kagak ada hubungan karyawan dan lain sebagainya, tapi orang itu cinta sama kita, perhatian sama kita, nolong sama kita. Itu adalah wujud nyata rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Ngerasa nggak diri kita? Oh ini tanpa Allah yang Maha Rahman, orang itu tidak akan sayang kepada saya. Wujud rahmannya dibawain itu. Kebetulan kita lagi haus, dibawain itu minuman. Pak, lagi apa Pak? Cari ini minuman, saya kagak lagi haus bener. Subhanallah, diambilin di tasnya karena dia punya dua, akhirnya dikasihin satu. Dengan megahnya kayak begitu katanya, segera cari segera. Alhamdulillah ya Allah. Itu adalah lambang daripada afal perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, benar gitu. Ini wujud nyata maksudnya. Nah, mahabbah itu harus kudu makrifat, ya tahu itu tadi. Kemudian idrok, harus nemu. Kalau sudah nemu, barulah kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dikasih pertanyaan sama Allah, harus ditemukan. Kalau gak ketemu, gak bakalan cinta sama Allah. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh. Katakanlah Muhammad, siapa yang mampu memberikan rezeki dari langit dan bumi? Yang ngasih rezeki kita ini, yang langit dan bumi siapa? Allah. Fasayaqulullah. Mereka semuanya mengatakan Allah. Tapi kenyataannya sadar nggak? Kalau yang ngasih itu Allah.
kemungkinan besar manusia itu, ya kan, imamnya adalah imam, bukan imamnya Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, bukan imamnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Rata-rata itu imannya adalah iman apa? Itu bahasanya itu orang yang benar-benar percaya dengan hukum kausalitas itu, Mu'tazilah. Orang yang mengandalkan rasional. Karena saya cerdas, karena saya mengerti, karena saya paham. Rasional. Iya. Rata-rata orang itu mendapatkan sesuatu karena apa? Itu terjadi salah satu hukum kausalitas, sebab akibat. Ya kenapa kamu kayak begini? Iyalah, ini kayak begini, saya racik kayak begini, terjadinya kayak begini. Hampir rata-rata begitu. Ya kagak salah. Emang manusia itu hakikatnya ya begitu zahirnya, tapi batinnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak percaya? Nih bapak kalau punya anak 3 aja, laki-laki semuanya, ajarin itu bikin bakso. Setelah udah bikin bakso, anak 3 itu suruh jualan semuanya. Kira-kira hari pertama, kedua, ketiga, kira-kira hasilnya sama enggak? Beda. Nah kok bisa beda? Padahal apa? Diajarin juga anak bapak sendiri, diajarin produknya sama, yang bikin juga satu semuanya udah. Cuman lokasinya yang beda, yang satunya ke sono. Tapi ketika waktu sudah pulang, ini anak pertama, kedua, ketiga, kira-kira hasilnya sama nggak itu dapatnya? Beda. Kenapa beda? Rezeki Allah yang atas. Rezekinya beda-beda. Nah, berarti siapa yang ngasih rezeki? Allah. Itu harus kayak begitu, harus idrak, harus ditemukan. Kalau kagak ditemukan kayak begini, bagaimana kau akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini akhirnya terjadi keanehan tapi nyata juga. Iya ya, anakku yang pertama dapatnya banyak, ini cuman sedang aja, ini sedikit. Tapi kok yang paling cukup kok tambah paling yang sedikit. Kenapa yang banyak kok tambah kurang? Pusing lah kayak gitu mikir. Terjadi kayak gitu. Iya kan? Yang biasa-biasa, ya alhamdulillah tambah jadi. Bisa beli rumah, bisa beli begini. Padahal cuma biasa. Yang luar biasa tambah habis. Yang kayak begini cukup. Pusing kayak gitu. Nah, berawal daripada kita menemukan itu, hakikatnya adalah kita menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya. Makanya kalau ditanya kayak begitu diumumkan, wa may yarzuqukum minas samai wal ard fasayaqulullah wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Bikin hidup, bikin mati ini siapa? Allah. Kalau bikin mati itu adalah salah satu sebab, lu udah pusing kepala kita ini. Tangga kita mati, kenapa gitu? Jantung, ini udah liver, ini lagi kami ini, itu lagi batuk doang, ini tidur doang langsung mati. Itu kalau kita mikir kayak gitu, maka yakinlah wahai saudaraku, itu yang bikin menciptakan dan menghidupkan, mematikan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Jadi ketika kita memanah kayak begini, kita sudah benar-benar lah memukul atau apalah, interaksi sosial semuanya, luar biasa gerakan kita. Hakikatnya bukan kau yang bergerak, bukan kau yang memanah, tapi hakikatnya adalah Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanah. Nah pertanyaannya, yakin gak kita sama segitu? Kebanyakan apa? Kembali kepada dirinya. Makanya rukun ibadah itu harus kudu mahabbah harus kudu ma'rifat idrak. Makanya kalau orang-orang abadallaha bil hub wahdah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar cinta aja, ibadahnya kepada Allah cuma cinta ada, ya kan, cinta aja, itu yang disebut zindik. Apa? Zindik itu orang yang tidak berpegang teguh terhadap agama. Jadi zindik atau orang yang menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya. Zindik.
Ada nggak orang yang cinta sama Allah? Cinta nggak sama Allah? Sholatnya kalau eling dong. Oh, jangan diikutin kayak gitu, ya kan? Salah aja kan? Ya gitu. Ada. Cuman mahabbah, cinta nggak sama Allah? Ya cinta. Jadi makanya rukun ibadah yang pertama harus dibangun mahabbah, dasarnya mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua adalah rukun ibadah adalah roja. Jadi berharap penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kalau orang itu mengatasnamakan ibadah, kalau harapan penuhnya kepada Allah itu berkurang, di situ dah kurangnya itu adalah rogah dan celah-celah daripada penyesalan. Nah, nggak percaya, ya kan? Bapak-bapak semuanya ngorbanin waktu, ngorbanin harta, ngorbanin tenaganya. Kemudian kalau kagak percaya, itu nanti di kuburan itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur, nanti ada yaumul mahsyar, kumpulkan pada mahsyar, ditimbang amal baik dan buruk, nanti akan mendapatkan apa? Apa itu minuman yang segar, ya kan, telaga, itu semuanya gaib nggak itu? Nah, kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kagak ada salah satu harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala kayak begini, lah buat apa? Ya, buat apa coba? Jadi, kenapa engkau berbuat baik kayak begini? Iya ya Allah, harapan saya ya Allah, mudah-mudahan nih kalau masih di dunia sehat walafiat, amin, terhindar daripada mara bahaya, musibah gitu. Itu orang ibadah itu harus harapan penuh kepada Allah itu luar biasa. Harapan kita nanti perbuatan baik ini, ya Allah, mudah-mudahan perbuatan baik ini in ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik itu pasti akan kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kagak yakin kayak begitu, ibadahnya gimana? Boleh, gimana kamu udah tahu kemarin ditolong seperti apa, hanya kecepit. Iya, tolong habis, tolong gigit. Benar gak itu? Karena itu harapannya belum penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang ibadah kepada Allah, tancapkan, ya kan, tuh pada Allah, ya kan, pasti Allah akan membalasnya. Nah, kalau kagak ada yakin kayak begini, faman ya'mal mithqala dzarratin, itu harus diyakini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik yang buruk ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Nah, kalau kagak percaya sama Allah, kira-kira gimana ibadahnya? Ibadahnya ngumpul-ngumpul, ya kan? Jadi kalau orang udah percaya kayak begini, mau dia kelihatan, kagak kelihatan, mau banyak orang, mau sendirian, yang namanya jajan ibadah pasti di jalan. Makanya Pak, rukun ibadah yang kedua adalah roja, harus punya pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau orang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal baiklah yang pertama kali harus dijalankan dan kagak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun yang kedua adalah roja. Yang ketiga adalah khauf. Rukun ibadah harus sudah ada khauf. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun awalnya itu takut dengan azabnya, siksaannya atau nerakanya. Dia orang ibadah itu harus tanpa didasari dengan khauf dan roja itu susah. Makanya kalau guru sebelum kamu akan berangkat banyakin khauf, banyakin takut. Karena kalau kamu banyakin takut, mesti persiapanmu banyak. Ya Allah, nanti kalau saya udah meninggal dunia, ini bagaimana nanti di ilmu? Ada Pak pertanyaan itu dari teman saya. Oh, Ustadz, saya mau nanya,
Nanya apa? Kirain mau nanya serius banget dia nanya sama saya. Nanti kalau saya di kuburan itu siapa yang bersedia nemenin saya? Serius kan? Terus nanya itu. Dia kan takut kan. Nah kalau di dunia kan masih banyak orang kan banyak teman kayak begitu. Ya kan? Ini bertanya ini saking takutnya. Jadi langsung sampai di liang kubur, di liang lahat dia dimasukkan di dalam kuburnya. Ya kan? Istrinya pulang nggak itu balik. Anaknya balik juga pulang deh. Orang yang dicintai balik semuanya. Harta benda yang ditinggalkan kayak begitu mau dikubur sekalian. Nggak ada. Duitnya semuanya ditinggal semuanya. Terus siapa yang mau nemenin saya? Amalnya gak terima dia itu. Nah kalau amal kan ada amal yang baik, ada yang amal yang buruk. Terus pengennya kamu siapa? Pokoknya yang enak-enak aja nih, kagak mau yang amal jelek-jelek itu ngikut di dalam kuburan. Pengennya selamat aja, dapat nikmat kubur. Ya Allah, dia kelihatannya pertanyaannya gak mau yang syariat-syariat kayak begitu. Makanya saya jawab, wahai saudaraku, kamu bertanya kayak begini, saya jadi gemetar kayak begini. Terus bagaimana? Udah kamu dengerin aja. Itu pegang itu satu ayat. Pegang ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sandingmu, di sekitarmu pasti akan lewat. Akan lewat. Baik kamu ditinggalkan atau kamu yang akan meninggalkannya. Itu kalau barometernya apa yang ada di sekitarmu. Wa ma indallahi baq, apapun yang kau sandarkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan tetap menemani kamu. Kamu ngaku bahwa ini adalah guru ngajimu, ibaratnya walaupun kau meninggal di dunia, tetap saya akan nemenin dirimu dengan doa saya, dengan kemakrifatan yang Allah berikan kepada saya. Saya tahu mungkin gimana sih oh kayak begini. Tuh teman-teman majelis, dia berdoa berjami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, senantiasa terus menerus tanpa putus kau akan masuk di situ. Amal ibadahmu yang pernah kau istiqomahkan di dunia itu senantiasa menjadi jariahmu terus menerus. Makanya pentingnya apa? Yang didasari dengan mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Pak ngikut semuanya. Jadi ternyata di dalam kuburan kita ini seperti ini, nikmat benar. Kalau dapat nikmat. Karena apa? Semuanya disandarkan kepada Allah. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman akrabmu, teman dekatmu semuanya di yaumul qiyamah nanti, di yaumul qiyamah awalnya adalah mati di dalam kuburan, satu dengan yang lainnya itu jadi musuh illal muttaqin, kecuali teman-temanmu yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kagak, itu musuhmu. Ini gara-gara kamu saya jadi minum. Kamu kayak begini, sebenarnya kan saya mau sholat jamaah, mau ngaji, gara-gara kamu nih. Satu sama lain apa saling menyalahkan. Jadi musuh. Makanya hati-hati wahai saudaraku, kalau memang ini ada dulu masa-masa yang lalu ya pernah ngajak, ayo minum, sekarang minuman, kita udah sadar, dia belum sadar, tolong samperin deh. Mohon maaf ya. Walaupun awalnya dulu saya ngajak kamu kayak begini, sekarang tapi alhamdulillah udah insya taubat. Mari kita taubat. Harus diajak kayak begitu. Kalau kagak itu siapa yang ngajak kamu minum? Bener kamu ngajak, iya kayak gitu. Terus kagak diajak lagi, harus diajak. Biar beradu itu baik dan buruknya. Ya Allah, ini udah saya ajak baik tapi belum mau kayak begini. Iya bener kamu udah diajak. Iya, oh udah pas. Ini kan gara-gara apa? Gara-gara kayak begitu akhirnya jadi musuh-musuhan. Ya Allah. Itu saya kami ya. Syarat dan rukunnya ibadah itu harus dipegang dulu. Ya. Sebelum dilanjutkan, ya, ini kaitan dengan sebuah ibadah yang ketiga, orang kadang merasa takut. Nah, bagaimana
kalau cara kita untuk menghadapi seseorang yang mempunyai rasa takut tapi tidak bisa dasari mahabbah kepada Allah, sehingga itu akan menimbulkan kecemasan atau panik terhadap sesuatu yang membuat dia itu merasa tertekan ataupun jangan-jangan nah itu bagaimana menghadapi seseorang yang Untuk mengatasi itunya. ya. Iya. Nah, sementara kita kalau menyampaikan dengan kita kan masalah itu nggak bisa diterima gitu kan, dengan masalah Allah segala macam itu yang bisa masuk adalah yang masuk logikanya dia. Oh iya. Nah, bagaimana untuk menghadapi ini? Sementara dia tidak bisa langsung dimasukin dengan kayak ayat-ayat segala macam. Tapi yang bisa masuk logika dia itu yang baru bagaimana menghadapi orang seperti itu. Sementara ini menjadi salah satu penyakit ya, kecemasan, panikan yang berlebih. Iya. Jadi sangat sederhana sekali. Gunakan 4 unsur, 4 sifat yang ada pada diri manusia itu dari sahabat. Kalau 4 ini kagak disentuh, maka gak bakalan beres. Gak bakalan beres ya. 4 unsur itu tadi apa? 1. Ini levelnya baru binatang jinak kayak begini. Dia ketakutannya apa? Ketakutannya kagak makan. Ikan umpamanya kayak gini. Ya udah bawain aja makanan, beres itu selesai. Iya kan? Benar. Ya udah. Beres itu. Jadi kalau usah, udah kasih makan aja udah. Beres. Kalau minuman bisa kemana-mana. Jadi kalau binatang jinak itu, ya barometernya itu kalau ada makanan, minuman, pengen tidur enak, pengen kawin, kayak begitu dan sebagainya. Itu udah ini maunya apa sih kamu? Begitu aja, maunya apa sih kamu kayak begini banget nih. Pak, saya itu sebenarnya pengen ini. Ya udah kasih. Itu ketakutannya udah beres hilang. Itu top chair itu, obat paling top chair. Yang repot kalau dia kepengennya duit gimana Ustaz? Ya dikasih duit. Masalahnya nggak sedikit Ustaz. Dikasih duit. Akhirnya kan dia punya kan, dia punya akal kan. Binatang buat Ya kan? Dan bagaimana kamu itu supaya apa? Dapat duit, dikasih cara. Ya kan binatang aja usaha, masa kita kayak begini. Itu sentuhan itu maksudnya, sentuhan itu harus levelnya gitu. Tapi kalau dia levelnya itu level sibai, ya kan level sibai ini berarti udah level binatang buas kan, yang namanya kan suka menjatuhkan lawan, kamu udah hari ini itu. Maka ajarkan dia itu tentang strategi perang, strategi ya, jadi bagaimana cara untuk berburu dengan cara yang baik. Nanti kata berburu, mikat burung nih. Dia harus pakai mikat yang bagus, bagaimana caranya. Itu dengan sentuhan-sentuhan itu jangan sampai terlewatkan. Terlewatkan. Makanya hampir mayoritas yang saya temukan itu manusia itu karena apa? Kurang perhatian dan kasih sayang. Akhirnya apa? Terjadilah satu gejolak itu yang tidak bisa dikendalikan. Makanya kalau ada orang takut, takutnya apa? Kalau takut yang ditawarkan dalam Al-Quran ya paling benar. Walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Nah itu ditawarkan oleh Allah, solusinya sabar. Cuman kalau tersentuh, Jo takutin itu, Jo lapar gimana? Nanti saya nggak bisa makan kayak begini gimana? Nah kalau memang kita ini punya lapangan kerja yang banyak kayak begini, ya udah buka aja kayak begini. Ada kios nganggur kayak begini. Terus bagaimana Pak caranya kayak begini? Ya caranya begini. Udah kasih lapangan pekerjaan, kasih pekerjaan ini. Beres gitu. Yes. Ya, aku takutnya kayak begitu. Tapi pernah suatu ketika itu kita langsung ngobrol ini, kita ngomong ini bicara, ngobrol biasa. Ngomongin ada seseorang yang meninggal, kita mau proses meninggal ini. Mendadak, Jantungnya dia langsung ini
apa ya, menikah panik. Nah, Terus kalau diceritain masalah akhirat itu ini juga nah itu juga ini gimana nih? iya. Jadi kalau ada orang yang kena penyakit kayak begitu, jantungan kayak gitu, ya kan? Nah ini obatnya jangan obat yang itu tadi, obat rohani, ya kan? Obat rohani Ini kan kadang nggak masuk logika dia itu yang susahnya. bisa, ya kan? Rohani nanti channelnya keimanan. Channel kayak begini, yang disentuh satu adalah akalnya, akal. Jadi ini standar orang yang kayak begini nih akalnya akal apa ini? Kalau akal zahir, akal dunia, akal ini, kira-kira sejauh mana nih tingkat kecerdasan dia? Dunia. Jangan-jangan itu adalah alam khoyali yang sangat meningkat itu. Jadi ruh yang pertama itu kata Imam Ghazali adalah ruh akli, ruh akal. Diajak itu berpikir. Nah ini kan tugasnya sampean kabeh kan. Ada kejadian begini, diajak ngobrol kayak begini. Itu kan kualitas daripada dia caranya berpikir udah tetap bahwa oh, ternyata kayak begini. Kenapa kok sampai terjadi apa jatuhnya dong sampai cemas kayak begitu? Mungkin ditanya, Bu, pernah nggak melihatin sesuatu yang kagak wajar? Kok sampai mana bapaknya kok sampai deg-degan kayak begini? Jadi ngobrol semuanya. Jadi harus dari sentuh dulu akalnya bagaimana. Setelah itu kemudian khoyalinya, daya hayalnya bagaimana kok sampai begitu itu apa? Yang menjadi dorongan itu apa? Sentuh dulu. Intinya disentuh dulu. Kayak dulu saya diceritakan pada diri saya sendiri. Dulu saya itu kepingin jadi wali ceritanya. Iya, jadi SMA itu kepingin jadi wali. Gimana sih kalau kepingin jadi wali? Apakah ada wiritan? Atau ada puasa atau ada apa, ya kan, supaya saya itu bisa menembus, katanya itu ada alam apa, alam lahut, alam jabarut, alam nasut, kayak gitu. Saya pengen kayak gitu. Akhirnya saya puasa, kagak ngomong sama abah. Yang saya baca itu shalawat Fatih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala zahaqal qadri biqadril azim. Saya amalin itu. Rencana saya itu 7 hari, baru 3 hari, ya kan, itu alam kebuka, yang nampak cuma jin-jin doang kayak gitu, pada keroyok semuanya. Akhirnya sampai dada saya itu panas. Oh deh, mau masuk kagak bisa masuk kayak begini, juga begini. Oh udah kayak begini, pusing kepala itu. Jantung deg-degan kayak begini. Ada alhamdulillah untung aja dulu itu. Saya ketemu sama Pak Haji Jarkasi. Beliau ketika waktu itu belajarnya tentang Thariqah Qadiriyah Nasabandi dari Padang, bukan Padang ya, tapi Padangan, daerah dekat Cepu itu. Nih, begitu didoain itu. Jadi obatnya solusinya apa? Didoain dulu. Setelah didoain kayak begini, yang penghalang kayak begini, sana kamu ngapain di sini? Sana. Setelah itu kemudian saya minta ikhlas ridhonya sama orang tua. Jadi kan waktu itu alhamdulillah ibu masih di kampung, nggak merantau. Akhirnya saya meminta doa restu sama beliau, didoakan sama guru Thariqah itu tadi. Setelah itu kemudian minta, setelah ini alhamdulillah dikasih minum ini udah tenang. Itu kalau deg-degannya beneran gitu. Jadi kita harus dikasih doa, jadi harus dibimbing, ya kan? Nah kalau sampai ada orang yang error itu bagaimana? Jawaban guru nih, kayak Syekh Anwar Sanusi itu dari Demak itu guru saya, dari Purwosari Sayang Dungan. Kenapa sampai kayak begitu? Kamu coba aja, nih kagak muat. Makanya kalau orang belajar tentang hakikat dan ma'rifat yas, itu pelajari syariat, pelajari itu kitab-kitab, supaya ini apa? Kagak bingung. Ini bingung diterusin aja kayak gitu. Alah komplot. Jadi pola pikirnya aja udah salah, bagaimana nanti kesananya. Jadi kalau ada orang kayak begitu, itu harus datang sama guru spiritual. Jadi nanti doain, ini redam, tenang, kemudian dibimbing pelan-pelan. Jadi kagak bisa terus
diceramain. Kalau diceramain, dia kalau ini kadang-kadang orang yang model kayak begitu kerasukan, pasti kerasukan. Lawan Ustaz. Iya, kerasukan. Lawan. Jadi itu adalah penyakit jiwa. Makanya kagak bisa sembarangan orang yang gini. Ya dia harus orang yang mengerti tentang jiwa juga. Bos ini. Bos. Ya, apa? Gitu. Pertanyaannya pendek gitu Ustaz. Ya, banyak banyak. Iya. Langsung aja langsung. Bukan ada banyak. Ya, saya jawab sih ada. Banyak yang bertanya sama saya. Jadi, itu dunia ini kan sudah lama adanya, sudah lama. Kira-kira di dalam surga orang sudah ada di sana atau belum masuk di neraka, atau masih antrian, atau sudah ada yang mengisi surga sampai saat sekarang? Saya jawab aja Ustaz. Udah tadi itu sudah dijawabnya. Karena ya sesuai bagiannya saya tadi sama di neraka atau di surga. Udah ada Ustaz. Udah ada penghuninya belum? Kalau di surga udah ada Ustaz. Kalau saya jawab apa adanya, yang itu sudah kata itu sudah kata. Coba. Sampai saat sekarang sudah ada isinya. Belum dicoba. Wah, ini Udah operasi. ini harus disuruh pergi dulu sama Enani ya. Berangkat sono ke surga. Materi cek berarti. Nyambung Ustaz. Suruh ngecek. Surga udah ada belum Ustaz? Surga neraka sudah ada belum Ustaz? Surga Kita minta neraka. ke surga, tapi surga udah ada belum Ustaz? Surga udah ada. Nggak ada gitu. Ada yang merasa. Semuanya yang diciptakan oleh Allah yang jelasin itu sudah ada semuanya. Semuanya sudah ada. Bukan wacana ya. Sudah ada. Iya. Masalahnya mati nggak baik lagi sih ya. Ada mati suri. Pertanyaannya itu Ustaz. Mati suri balik lagi. Itu surga aku masih ditutup sekarang atau udah Ayo, ini pertanyaannya terlalu mendalam di sana. Iya, sederhananya begini, karena ini apa, ma'rifatnya itu adalah ma'rifatul insan, hakikatul insan. Guru ngasih gambaran begini. Surga itu adalah bagikan simbol daripada ketenangan, kebahagiaan dalam diri. Itu adalah lambang daripada surga. Begitu juga sebaliknya, penderitaan, ya kan, kesedihan dan lain sebagainya, itu adalah lambang daripada neraka. Pertanyaannya, kau bisa nggak membuka kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang ada dalam dirimu? Jika kau bisa membuka itu, berarti Anda bisa memasuki daripada surga. Kalau kagak bisa, gimana mau bisa? Katanya sebenarnya apa? Yang menciptakan kebahagiaan bukan orang lain. Yang mampu menciptakan, membuka kebahagiaan adalah dirimu sendiri. Tanpa dirimu sendiri tidak akan bisa. Makanya kunci surga itu di tangan ini, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya kalau ditanya ini surga udah ada penghuninya belum? Ya sudah. Siapa yang menghuni kayak begitu? Iya kan? Kalau surga yang menghuni siapa? Orang baik atau orang jelek? Baik. Subhanallah. Ya kan dulu kan gambaran dari surga. Ada Tuhan. Saya yang saat ini kali udah meninggal, Udah sampai mana gitu ya? udah yang mana? Makanya kalau bahasa saya apa ya? Bahasa syariat itu Nabi menawarkan, kalau kamu pengen ceritain surga itu tidak ada sesuatu matamu pernah melihat. Iya kan? Tidak pernah kayak begitu, dan tidak pernah itu surga itu yang namanya kamu punya apa, anggapan atau suatu angan-angan atau bayangan kayak begitu. Oh, surga kira-kira kayak begitu. Tidak ada kayak begitu. Oleh karena itu berarti terkandung maksud kalau orang belajar syariat itu kagak usah kau mikirin tentang surga yang hakiki. Tapi kalau surga yang majazi
yang majas, yang kayak begini, itu tadi ketenangan, kedamaian ada pada dirimu. Itu ditaruh di mana? Coba. Ditaruh di mana? Jika kau udah paham tentang itu, berarti kamu udah tahu surga. Ya kan? Seperti salah satu gambaran kan, alladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu, ya kan? Ketika orang beristiqomah kepada Allah sebagai Tuhannya, tatanazzalu alaihil malaika alla takhafu wa la tahzanu. Malaikatnya kalau sudah ngomong alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir kamu, jangan sedih kamu, jangan rusah kamu, jangan gelisah kamu. Kalau sudah kayak begitu, kalau udah hilang resahnya, hilang gundah-gulananya, udah kayak begitu, wa absyiru bil jannah, Allah berikan kabar gembira, nih surga. Berarti apa? Surga itu kalau secara majasi, ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Ya Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, itu adalah surga. Nah kalau pengen surga yang hakiki, ya kan? Kalau pengen surga hakiki, nah ilmunya nanti di rumah berarti di Palmerah. Ya Allah, saya pengen ngeliatin surga kayak begini. Yang bisa, ya bisa. Kalau kagak bisa dilihat, ngapain bisa diceritain? Cuman kayak begini kagak umum. Jangan kan itu di surga, nengokin deh di kuburan dah. Bapak udah meninggal atau masih hidup? Kalau untuk saya, Ya. anak yatim piatu. Perlu lagi satu. Itu nanti PR-nya begitu Pak. PR-nya kayak begitu. Kalau pengen masukin surga yang hakiki atau neraka yang hakiki kayak begitu, udah temuin dulu bagaimana nasib orang tua kita, bapak kita, ibu kita di alam kubur, di alam barzakh. Kalau sudah kayak begitu, nanti baru bisa. Berarti kalau udah alam kubur sudah kebuka, maka di dalam alam kubur dan di alam barzakh, disitulah manusia ditampakkan nih penampakan surga yang baik, mendapatkan rahmat, ya kan? Dapatkan nikmat, yang buruk dapatkan adab dan siksaan. Ketika waktu orang yang meninggal dunia, orang yang pernah matilah orang yang bisa tahu, ya kan? Untuk itu. Nah kalau kagak pernah mati, pengen bisa tahu surga neraka, ya mustahil. Hak itu. Makanya para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah pengen tahu itu surga, mati dulu. Udah siap mati Pak? Ada juga bilang ada juga bilang kalau kita dalam surga kita ada ketemu Tuhan, itu nggak ingat apa-apa lagi kita. Makanya di dunia ini kalau belum puas tambah aja isi satu lagi nggak masalah. Ya. Tapi kalau di surga kan ketemu Tuhan nggak bisa apa-apa lagi kita di dunia ini. Sudah, apa lagi?